Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, bertemu lagi dengan aku Pak Pohon. Oke, gimana kabar kalian? Sehat ya? Oke cuy, beberapa hari ini lagi viral yaitu film Squid Game gitu ya, yang menceritakan sekelompok orang yang berjuang dalam sebuah permainan bertaruh nyawa untuk mendapatkan sebuah uang gitu ya. Nah, film kali ini nggak kalah seru cuy dengan Squid Game. Film ini berjudul As the God Will. Nah, ini menceritakan anak-anak SMA yang mereka juga bertaruh nyawa dalam sebuah permainan gitu ya. Dan cara matinya pun juga tragis dan unik cuy. Kepala pecah gitu, endok gelundung, penyet, pokok tragis gitulah ya. Oke, biar gak penasaran kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Dan saya mau dukungan dari teman-teman semua dengan cara subscribe channel ini biar terus berkembang. Dan yang belum sholat silahkan sholat dulu. Kunci pintu, silent HP, dan kita masuk ke alur cerita filmnya. Don't check it. Oke, di awal film kita diperlihatkan dengan siswa-siswi SMA yang tengah berjuang menyelamatkan nyawa mereka dengan menghentikan darumasan, yaitu sebuah boneka bulat berwarna merah dalam permainan tradisional Jepang. Dalam permainan itu, siswa-siswi harus berjalan mendekati darumasan ketika darumasan melantunkan sebaik lirik. Jika ketahuan bergerak di saat darumasan berbalik arah, maka dia akan mati. Oke, jadi kenapa nggak keluar dari ruangan itu kan ya? Ternyata pintunya pun juga esok dibuka cuy. Lanjut, cara matinya pun juga unik cuy, tapi tetap tragis, dimana kepala mereka akan meledak dan berubah menjadi kelereng-kelereng merah. Dan mereka yang berada di ruangan itu pun satu persatu mulai mati dan menyisakan dua orang, yaitu Sun yang merupakan pemeran utama dan juga Satake. Kemudian mereka bekerja sama untuk bisa menghentikan darumasan dengan cara menekan tombol yang ada di belakang darumasan. Mereka hanya mempunyai waktu 1 menit untuk itu. Apabila mereka tidak bisa menekan tombol itu sampai waktu habis, mereka semua akan mati. Dan untungnya di saat waktu tinggal beberapa detik lagi, Sun berlari dengan melompat melalui punggung Satake agar bisa cepat sampai ke darumasan, dan di detik-detik terakhir dia berhasil menekan tombol darumasan. Akan tetapi yang berhasil selamat hanyalah orang yang menekan tombol itu. Lalu Satake pun mati dan sekarang tersisa hanya Sun saja. Kemudian kita diperlihatkan awal sebelum permainan itu dimulai, di mana saat sedang pelajaran dimulai, Sun sedang tertidur dan tiba-tiba kembali ke Sun. Tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Ichika. Dia juga berhasil selamat dari darumasan yang berada di ruangan kelas lainnya. Mereka mencoba keluar dari sekolah itu, tetapi mereka tidak bisa keluar. Entah apa yang sebenarnya terjadi, semua jalan masuk dan keluar di sekolah itu terkunci semua. Lanjut, mereka masuk ke ruangan basket. Di sana dia berjumpa dengan siswa-siswi lainnya yang berhasil selamat dari darumasan. Ketua OSIS yang berhasil selamat menyuruh mereka untuk menggunakan baju yang berbentuk seperti tikus. Dan tiba-tiba dari bawah lantai muncul patung kucing raksasa yang tiba-tiba memakan siswa yang memakai baju tikus tersebut. Dan ternyata inilah games yang kedua yang harus mereka selesaikan setelah game darumasan. Awalnya terlihat kucing tersebut hanya mengincar siswa-siswi yang memakai kostum tikus saja. Kemudian Sun mengatakan untuk melepaskan baju tikus tersebut. Namun tiba-tiba ternyata kucing itu mengincar semua orang di sana. Sun dan Ichika menemukan petunjuk di mana untuk menyelesaikan game tersebut mereka harus memasukkan lonceng yang berbentuk bola ke ring yang berada di leher patung kucing itu. Dan mereka hanya memiliki waktu 9 menit saja.
Kemudian ada seorang siswi laki-laki yang sangat hebat bermain basket. Dia mencoba memasukkan bola basket ke ring itu, dan bola basket itu pun berhasil masuk. Dan setelah itu, Ichika melemparkan lonceng mainannya ke siswa itu, yang kemudian siswa tersebut melemparnya ke arah ring. Namun saat bola lonceng itu hampir masuk, tiba-tiba dengan cepat kucing itu menangkap loncengnya, lalu melempar ke arah siswa tadi, dan dia terpental ke tembok bersama lonceng tersebut. Kemudian Sun memakai kostum tikus itu untuk mengalihkan perhatian si kucing. Dan anehnya saat Sun memakai kostum tersebut, dia bisa mendengar kucing itu berbicara. Kucing itu berbicara untuk meminta punggungnya dielus agar dia bisa tidur. Terdengar agak aneh, namun ketika Sun mulai mengelus punggung kucing itu, terlihat kucing itu menikmatinya. Dan semua orang di sana mulai membantu mengelus punggung kucing tersebut. Dan benar saja, kucing tersebut mulai tertidur. Lanjut, di saat kucing tadi tertidur, mereka semua berebut lonceng untuk memasukkan ke dalam ring. Karena mereka berpikir bahwa orang yang memasukkan ke dalam ring dialah yang berhasil selamat, seperti game Darumasan sebelumnya. Dan karena mereka berisik, hal itu membuat kucing tersebut terbangun dan mulai mengincar mereka semua lagi. Sun melihat pecahan bola basket dan dia memiliki sebuah ide untuk menyelesaikan game tersebut. Dia mengajak Ichika masuk ke sebuah ruangan untuk membuat dua bola yang dilapisi kain, di mana di dalam sarung kain tersebut salah satunya adalah lonceng yang mereka samarkan. Kemudian mereka berencana akan memasukkan dua bola ke ring secara bersamaan agar si kucing tertipu. Dan benar saja, kucing itu melihat bola yang dipegang oleh Sun dan mengira itu adalah bola basket. Jadi dia hanya menghalau bola yang dipegang oleh Ichika. Dan kucing itu pun berhasil tertipu. Ternyata bola Sun lah yang lonceng sebenarnya, namun terlapisi oleh pecahan bola basket. Sun langsung melemparkan bola itu, tetapi bola itu malah tidak masuk dan memantul. Beruntungnya ada siswa yang bernama Takeru berhasil memasukkan lonceng tersebut, dan games kedua pun selesai. Dan sekarang hanya 3 orang saja yang berhasil selamat, yaitu Sun, Ichika, dan Takeru. Lalu sisanya yang hidup dibunuh oleh Takeru. Entah apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Takeru. Dia hanya berkata, wajar sampah-sampah itu mati. Dan tiba-tiba kucing tadi mengeluarkan gas tidur. Kemudian kita diperlihatkan sebuah berita di mana SMA di seluruh dunia bernasib sama dengan SMA Sun, dan hampir 10 juta siswa SMA telah tewas. Semua orang dan para orang tua panik berusaha menghubungi putra-putri mereka, namun gagal. Dan kita juga diperlihatkan seorang kakek tua dengan mudah membenarkan radio yang rusak. Kakek ini siapa? Saya pun juga nggak kenal. Jadi biar tahu, tonton sampai habis. Lanjut, di sini ada sebuah kotak besar melayang di atas kota Tokyo, yang rumornya itu merupakan tempat di mana siswa-siswi yang berhasil lolos dari game dikumpulkan. Singkat cerita, ketika terbangun, Sun terkaget karena bertemu dengan Takase yang merupakan teman SMP-nya di satu ruangan. Dia juga bertemu dengan 2 orang lainnya. Dan games ketiga pun dimulai. Datang 4 patung masuk ke ruangan itu, yang dimana game selanjutnya adalah mereka harus menebak patung siapa yang ada di belakang mereka dengan menggunakan penutup mata. Dan mereka harus menebak setelah patung itu selesai berputar sambil bernyanyi. Mereka diberi waktu 10 detik untuk menebak setelah patung itu selesai bernyanyi. Kemudian yang memulai game itu adalah Tahira. Namun dia pun salah menebak nama patung itu, dan dia pun terbunuh. Dan siswa selanjutnya pun bernasib sama seperti Tahira. Kemudian ketika giliran Sun yang bermain, dia berhasil menebak patung siapa yang di belakangnya dengan menggunakan bantuan rekaman HP. Kemudian games yang ketiga pun selesai dengan meninggalkan sebuah kunci. Takase dan Sun pun selamat. Ketika keluar dari ruangan, Sun bertemu dengan Ichika. Namun Takase cemburu melihat Sun memegang tangan Ichika. Nah, jadi mereka harus berpegangan tangan cuy, agar tidak dikejar oleh patung mainan tersebut. Dan di sini kita tahu antara mereka bertiga terjadi cinta segitiga. Pret.
Singkat cerita, ada ruangan di mana mereka harus memiliki 7 kunci, sedangkan mereka berenam hanya memiliki 4 kunci. Lalu secara kebetulan Takeru membawa 3 kunci dan berhasil membuka ruangan untuk game selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan bahwa permainan tersebut disiarkan di sebuah saluran cuy, dan semua orang bisa melihat permainan tersebut. Lanjut, game yang keempat ini hanya memerlukan 7 orang dan mereka bertemu dengan patung beruang besar di sebuah ruangan yang penuh dengan es cuy. Untuk game yang keempat ini mereka harus menjawab pertanyaan secara jujur. Ketika mereka berbohong, mereka harus mencari siapa yang berbohong lalu menunjuknya. Beruang itu pun mulai memberikan pertanyaan, yaitu sebutkan makanan yang mereka sukai. Lalu mereka semua menjawab, akan tetapi beruang itu mengatakan ada yang berbohong. Lalu mereka diberikan waktu 2 menit untuk mencari pembohongnya. Waktu pun mulai habis dan mereka menunjuk salah satu dari mereka. Lalu yang ditunjuk pun langsung mati seketika oleh beruang itu. Pertanyaan kedua pun berlanjut yang berbunyi, apakah kalian suka dengan Sun? Dua wanita yang menyukai Sun lalu mengatakan suka dan juga Takeru. Lalu yang lainnya berkata tidak. Lalu beruang itu berkata ada yang berbohong lagi. Kemudian mereka mempunyai waktu 2 menit untuk memilih. Saat waktu hampir habis tidak ada yang mengaku. Kemudian beruang itu mengatakan kalau di antara dari mereka adalah bagian dari beruang itu. Akhirnya Takase pun ditunjuk oleh yang lainnya karena hanya dialah yang satu-satunya dari SMA yang berbeda. Dan beruang itu pun langsung membunuh Takase. Sun yang merasa sangat marah karena Takase mati, dia pun berhasil menyelesaikan misinya dengan mengatakan bahwa yang berbohong sebenarnya adalah beruang itu sendiri. Kemudian beruang itu pun marah dan dia terjebak di sebuah kolam yang panas dan dia pun mati karena kepanasan. Kemudian yang berhasil lolos hanyalah menyisakan 5 orang. Kemudian game yang selanjutnya yaitu game tendang kaleng. Aturannya hampir mirip seperti permainan petak umpet. Yang berjaga harus mengambil kaleng dan meletakkannya di tempat yang sudah ditentukan dan mencari 3 atau 4 orang yang bersembunyi sebelum matahari tenggelam. Penjaga harus mencari di antara mereka berempat yang bersembunyi dan menyebutkan namanya lalu masukkan ke ruang penjara. Apabila ingin menyelamatkan teman yang dipenjara, mereka yang belum ditemukan oleh penjaga harus menendang kaleng. Akan tetapi apabila mereka menendang kaleng itu, maka akan menimbulkan ledakan. Jadi untuk menyelamatkan teman mereka, mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Dan saat itu parahnya yang menjadi penjaga adalah Takeru yang sangat pintar dan jahat. Dan game yang kelima dan yang terakhir dimulai. Semua orang mulai bersembunyi, namun Takeru yang pintar dan kuat berhasil menemukan semuanya, kecuali Sun. Dia sangat menyukai Sun, dia ingin Sun dan dirinya selamat. Ketika itu Takeru berteriak kepada Sun bahwa dia tidak akan menangkapnya, karena dengan menangkap 3 orang saja dia sudah dipastikan menang. Sun yang bingung bersembunyi di sebuah gudang. Dia melihat sebuah baju besi. Dia berencana ingin menyelamatkan Ichika dan yang lainnya. Dia pun memakai baju besi itu dan keluar. Semua orang mengira Sun akan menendang kaleng itu sambil menggunakan baju besi agar bisa mengurangi luka dari ledakan. Ternyata mereka salah. Sun bertujuan untuk mengikat Takeru dengan rantai dan mengikatnya di baju besi tadi yang kemudian menjatuhkan baju besi itu ke danau. Namun di situ Takeru masih selamat. Sun yang naik dari danau itu berlari ke arah kaleng dengan dikejar oleh Takeru. Dan untungnya Sun berhasil menendang kaleng itu. Namun tak terjadi apa-apa. Ternyata mereka tertipu oleh patung yang memandunya. Mereka pun berhasil menyelesaikan gamesnya dan mendapat es krim. Lalu mereka disuruh untuk menghabiskan es krim itu. Namun ternyata tak sampai di situ saja. Tiba-tiba Ichika yang bersama Sun menghabiskan es krim dan membaca tulisan yang ada di batang es itu. Ternyata hanya ada 2 orang saja yang berhasil selamat, yaitu Sun dan Takeru. Dan yang lainnya pun mati.
Jadi games yang terakhir ini adalah game yang mengadu keberuntungan cuy, dimana mereka yang mendapatkan batang ekstrim yang bertulisan beruntung, mereka akan selamat, sedangkan yang lainnya akan mati. Dan di akhir film, mereka yang berhasil selamat disebut dengan anak Tuhan. Dan kita ditunjukkan orang tua yang sepertinya pemilik dari permainan tersebut. Dan orang tua itu adalah orang tua yang dengan mudah memperbaiki radio di awal scene tadi. Dan film pun tamat.